Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa
Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh, haleluya. Ya Allah kita Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar puji-pujian, dah sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan akan membuat kita semakin dalam mengenal Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pendengaran akan firman Tuhan, iman itu bertumbuh. Dan iman itu akan membuahkan hasil. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Kami masih diberikan nafas, kami masih diberikan kesempatan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biar kiranya Engkau berbicara dalam hidup kami, agar kehidupan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya kasih kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami, dinyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama buka kitab kita di dalam Roma pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ke-21. Roma 5 ayatnya yang ke-21. Tuhan, saya akan membaca bagi saudara. Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya bacakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini ada satu pembanding di mana kalau Rasul Paulus dia katakan bahwa kalau kita dikuasai oleh dosa, kita seperti dosa berkuasa menguasai hidup kita, kita akan berada di dalam alam maut. Ketika dosa menguasai kita, kita berada di alam maut, alam kegelapan. Oleh sebab itu kehidupan kita adalah kehidupan yang gelap. Kehidupan kita sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita dipilih, lebih tepatnya itu Allah menyelamatkan kita, itu lebih tepat. Allah menyelamatkan kita, Allah menyucikan kita, kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh kebenaran akan kematian dan kebangkitan Kristus. Di situ kita diselamatkan. Dikatakan bahwa kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Sebelumnya kita dikuasai oleh dosa, dan dosa berkuasa di dalam alam maut. Tetapi kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Kasih karunia Allah, Dia berkuasa, Dia aktif hanya dalam kebenaran, dalam proyeksi kebenaran di situ, sehingga menghasilkan hidup yang kekal. Alam maut sudah tidak menguasai kita lagi. Alam maut sudah tidak berkuasa atas hidupmu.
Tetapi kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang menguasai sekarang hidup. Kau tinggal di dalam kebenaran oleh karena kasih karunia Allah. Hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena pengudusan, hanya karena kemurahan Tuhan, kita beroleh kebenaran. Oleh sebab itu, di antara kita, kita yang sudah diselamatkan, kita seharusnya bertanggung jawab menyampaikan kabar baik ini. Kita bertanggung jawab untuk mengabarkan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa, masih tinggal di dalam alam maut, masih dikuasai oleh dosa, untuk supaya mereka yang masih berdosa berpindah tempat sehingga mereka dapat memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia, di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan, sekali lagi saya katakan bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya syarat, satu-satunya jalan keampunan. Untuk kita memperoleh keselamatan, iman yang ada di dalam hidup kita bukan hanya sebagai suatu pengakuan saja tentang kita mengakui Yesus. Berapa video yang lalu saya sudah jelaskan di sini, saudara bisa lihat bagaimana hanya mengaku saja, hanya mengakui Yesus saja tidak cukup. Karena apa? Karena iblis pun juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis pun dia tahu, dia mengaku Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi adakah iblis mau bertobat? Pastinya tidak. Iblis tidak memperoleh keselamatan. Sejatinya iblis hanya akan dihukum. Nah, untuk kita sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah dipindahkan oleh kasih karunia Allah, tentu Allah meminta bukan hanya kita mengakui. Pengakuan itu penting juga, lewat mulut kita mengaku dan hati kita juga mengaku bahwa Yesus Kristus. Tetapi harus ada tindakan yang kita lakukan. Kita harus terus tinggal di dalam kebenaran. Hanya dalam kebenaranlah, hanya di dalam koridor-koridor kebenaran, Yesus Kristus menyelamatkan kita, itu akan berlaku bagi kita. Kali lagi saya katakan bahwa hanya di dalam koridor kebenaran, hanya di dalam koridor ketaatan kepada Yesus Kristus, baru kita memperoleh tinggal di dalam hidup, di dalam iman yang senantiasa menyelamatkan kita. Baru kita memperoleh kepastian bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Sebab ada di ayat di Ibrani, saya tidak persiapkan tetapi mari sama-sama kita buka saja. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38, saya akan bacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bagaimana kita yang sudah hidup benar, kita yang sudah diselamatkan, hidup oleh iman, itu akan terus mendapatkan keselamatan hanya di dalam koridor ketaatan kepada Yesus. Hanya di dalam koridor ketaatan pada Yesus saja. Tetapi melalui ayat ini kita mengerti bahwa kalau kita mengundurkan diri, kita lalai menjalankan, artinya kita sudah tidak lagi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak lagi menjadi orang Kristen anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengundurkan diri,
melalaikan disiplin-disiplin yang seharusnya kita kerjakan, melalaikan tugas-tugas pelayanan, Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Artinya kita sudah tidak lagi mendapatkan keselamatan. Hanya di dalam koridor keselamatan. Mari kembali lagi. Iman yang menyelamatkan ialah iman kepada Kristus Yesus. Kita akan melihat di sini bahwa ada 4 hal yang iman dan kasih karunia itu bisa bekerja di dalam keempat hal ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh. Saya sudah katakan tadi, percaya tidak cuma hanya cukup percaya saja, tetapi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang disalibkan dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi harus ada kepercayaan yang sungguh-sungguh. Artinya kalau percaya sungguh-sungguh, kita juga mempercayakan hidup kita kepada iman kepada Kristus itu. Hal ini meliputi percaya dengan sepenuh hati, percaya dengan sepenuh jiwa, sepenuhnya kita percaya. Kita bukan percaya secara abal-abal. Dari mulut saja kita percaya, tetapi ketika badai datang, ketika ujian datang, ketika saat-saat di mana kita diuji oleh Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan hasil yang memuaskan bagi Tuhan. Cenderung kita meninggalkan Tuhan. Iman yang menyelamatkan di sini yang pertama ialah iman yang percaya dengan sungguh-sungguh, bukan iman yang abal-abal. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-17. Roma 1 ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi poin saya yang pertama bahwa iman yang menyelamatkan yaitu iman yang percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan segenap hati bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa artinya ini? Artinya kita bertolak start dari iman, memiliki iman. Tetapi ketika di dalam perjalanan, iman itu terus memimpin kita. Kita tidak digoyahkan oleh godaan-godaan, oleh ujian-ujian yang datang kepada kita. Dan kita dipimpin kepada iman yang sejati. Artinya kita sudah berangkat dari iman, kita dipimpin oleh iman, dan perjalanan iman kita menuju kepada iman lagi. Iman yang sejati. Artinya itu biasa sudah menjadi bagian. Kita beriman hanya kepada Tuhan. Iman itu sudah harusnya nyata di hidup kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang saya bisa share bagi kehidupan kita, iman meliputi pertobatan. Iman itu adalah pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang dalam dan berbalik kepada Allah melalui Kristus. Iman yang menyelamatkan merupakan iman yang membawa pertobatan. Selain kita hidup oleh iman yang sungguh-sungguh, kita juga harus hidup di dalam pertobatan. Terus menerus diperbaharui, berbalik dari dosa-dosa kita. Kita bertobat, artinya kita berbalik arah, menuju arah kepada Tuhan.
Kita tidak lagi berjalan menuju kebinasaan, tetapi kita berjalan bertolak dari iman kepada iman. Saya yakin dan percaya iman yang benar itu tidak akan pernah membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan seharusnya itu bukan merupakan bagian daripada iman sejati orang Kristen. Itu merupakan bagian daripada hawa nafsu, berkaitan dengan yang namanya dosa. Yang tadi sudah disampaikan bahwa dosa dia berkuasa di dalam alam maut. Tetapi kalau iman yang sungguh-sungguh, kita berbalik dari dosa. Kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Sudah kita buang jauh-jauh. Kita sudah tidak lagi pegang itu. Tetapi imanlah yang akan menuntun kita. Dua Korintus 7 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam hidup kita akan mengalami duka cita. Duka cita itu pasti terjadi. Tetapi ada perbedaan duka cita yang menurut kehendak Allah. Duka cita yang akan kita alami yang seturut dengan kehendak Allah itu akan menghasilkan pertobatan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ujian-ujian yang kita alami, duka cita yang kita alami, badai-badai yang akan kita alami, kalau itu ada di dalam kehendak Allah, kalau itu ada di dalam rencana Allah, itu akan membawa keselamatan. Akan membawa kepada kedewasaan cara berpikir kita. Kita akan dibentuk kepada satu hal yang lebih tangguh lagi. Kita semakin terlatih lagi, semakin kuat di dalam kita menghadapi. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah, gampang digoyahkan, tetapi menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang terlatih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat duka cita, kita melihat ujian-ujian ini sebagai sesuatu yang membawa kepada pertobatan, yang membawa kepada kebaikan menurut kehendak Allah, kita akan mengalami itu di dalam keselamatan. Itu akan membawa keselamatan. Firman Allah yang sampaikan ini. Ini bukan hanya kata pendeta, bukan. Tetapi merupakan kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah
justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Duka cita yang menurut kehendak Allah itu akan mengerjakan kepada kita kesungguhan. Kesungguhan yang besar dalam hidup kita. Dan akan membawa pada pertobatan. Amin. Puji Tuhan. Ketiga, poin yang kedua, maaf. Kita akan masuk poin yang ketiga. Iman termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Jelas ini. Iman itu harus dibawa kepada ketaatan. Kalau tadi pada pertobatan, yang pertama tadi iman percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup percaya, kita harus bertobat, berbalik dari dosa. Yang ketiga, hidup di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh kita. Cara hidup orang benar, cara hidup orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan adalah hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam ketaatan itulah yang akan membawa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membentuk kita, membaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Pembaharuan itu harus terus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam ketaatan kita kepada firman, di dalam ketaatan kita kepada Roh Kudus yang membentuk kita walaupun kita mengalami goncangan demi goncangan, walaupun kita mengalami kesusahan demi kesusahan, walaupun kita mengalami ujian demi ujian, walaupun kita mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan. Tetapi ingat, itu akan membawa kita kepada ketaatan. Ketaatan kepada Yesus Kristus akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yohanes 3 ayatnya yang 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau saudara mengikuti di channel saya, Pastor Samuel Sumual, saudara akan melihat di situ ada beberapa video-video khotbah. Saudara akan melihat di situ bahwa ada pembaharuan demi pembaharuan. Puji Tuhan. Yohanes pasalnya ketiga ayatnya yang ketiga. Saya juga sedang membahas ayat ini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Puji Tuhan.
dalam iman dan ketaatan pada Yesus Kristus dan firman-Nya, cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita, oleh rasa syukur kita kepada Allah, dan oleh karya Roh Kudus yang membaharui. Karya Roh Kudus itu tidak bisa kita anggap enteng, saudara. Bahwa Roh Kudus itulah salah satu dari ketiga pribadi Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita. Dan yang akan membawa perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Kalau nggak salah kemarin ya, video tadi malam itu saya sampaikan di situ bahwa Roh Kudus itu tidak memaksa. Roh Kudus itu tidak memaksa kita untuk mau dibaharui atau tidak. Roh Kudus itu tidak memaksa kita untuk dia bekerja di dalam hidup kita. Tidak. Dia adalah pribadi yang halus. Dia adalah pribadi yang lembut. Dia kalau kita tidak izinkan dia bekerja, dia tidak akan pernah bekerja dalam hidup. Kalau kita tidak memberi tempat seluas-luasnya, memberikan tempat agar dia bekerja, memberikan dia kekuasaan untuk dia bekerja, dia tidak akan pernah bekerja. Tentu kalau dia tidak bekerja, tidak ada pembaharuan yang kita alami. Tidak heran kehidupan kita sama saja. Sudah Kristen, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertahun-tahun kita tidak mengalami pembaharuan. Kita hidup di dalam kehidupan yang sama saja. Tidak ada pekerjaan roh yang mengerjakan kepada kita. Membenahi hidup kita. Karena kita tidak pernah membiarkan dia bekerja. Kita tidak membiarkan roh itu dia bekerja membaharui kita. Tetapi kita cenderung mengizinkan daging kita untuk menguasai hati pikiran kita. Sehingga tidak heran kehidupan kita walaupun dia sebagai orang Kristen. Dia tetap orang Kristen. Tetapi tinggal di dalam, bukan di dalam kehendak Allah. Bukan di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketaatan kepada daging. Ketaatan kepada hawa nafsu. Ketaatan kita hanya kepada apa yang kita senangi saja. Ada pendeta yang bersaksi, ada pendeta yang sampaikan begini. Setan aja minder lihat kita. Kalau di gereja, hidupnya malaikat katanya minder lihat kita. Karena kita terlampau kudus. Kita terlampau suci. Kita tidak mau ngomong, itu kalau di gereja, hari Minggu. Tetapi kalau di hari-hari seperti ini, di tengah-tengah Minggu, dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu, itu katanya setan aja minder lihat kita. Setan minder. Karena apa? Setan aja gak kalah setan aja kalah jahat dengan mulut kita.
Mulut kita tidak pernah bertobat. Mulut kita, apa yang dari mulut ini kita sampaikan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Pujian kalau hari Minggu. Tetapi di hari-hari selain hari Minggu, oh jangan harap. Itu yang pendeta itu katakan, setan aja minder. Karena begitu jahat. Apa yang kita keluarkan, kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kita hidup menurut akal pikiran kita. Kita hidup menurut kedagingan kita. Kita biarkan kedagingan itu menguasai hidup kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, membaharui. Oleh sebab itu, iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Iman dan dengan ketaatan akan kebenaran, akan Injil Kristus itu tidak pernah bisa dipisahkan. Ketaatan kita akan kebenaran itulah yang akan membuat Roh Kudus itu terus bekerja mengingatkan. Tugasnya itu Roh Kudus akan mengingatkan firman dalam hidup kita. Apa yang sudah kita baca, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengingatkan? Kita harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat taat, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman itu bekerja di dalam hidup kita. Firman itu menyatakan kesalahan kita. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Firman itu yang akan membuat kita bersih. Firman dan Roh Kudus itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman. Kita harus makan firman. Harus hidup di dalam firman. Saya ingat di Yesaya kalau nggak salah. Yesaya makan gulungan-gulungan kitab itu. Makan itu firman. Artinya kita mengkonsumsi firman itu. Firman yang kudus, firman yang dari Allah itu kita nikmati menjadi makanan rohani kita. Firman yang meneguhkan kita, itulah yang akan membuat kita senantiasa diperbaharui. Hal yang terakhir, iman meliputi pengabdian pribadi sepenuh hati dan ikatan, boundaries, ada ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap di dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur dan kesetiaan. Iman dalam pengertian tidak dapat dibedakan secara jelas dengan kasih. Iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Iman selain kita membawa kepada ketaatan, dan itu akan membawa pada pengabdian. Ada lagu yang diciptakan oleh Raguel Lewi
Dia katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Pengabdian kita tidak dapat membalas kesetiaan Tuhan. Tetapi inilah yang iman yang memuncul kita akan mengabdi. Pengabdian secara pribadi karena apa? Karena Yesus sudah baik. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Yesus sudah baik. Karena Yesus baik, aku harus membalas. Bagaimana aku membalas kasih setia Tuhan? Muncul tindakan bagaimana kita hormat kepada Dia. Pengabdian pribadi sepenuh hati. Dan ada boundaries, ada ikatan kepada Yesus. Kalau kita hidup tidak ada ikatan apa-apa. Tidak ada ikatan yang mengikat kita. Rasul Paulus dia pernah berkata bahwa siapakah yang dapat memisahkan aku, memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada ikatan yang akan membentuk kita. Membentuk kita benar-benar mengasihi Dia. Kita benar-benar terikat kepada Dia. Sehingga pengorbanan Kristus itu sungguh membuat kita berharga di hadapan Tuhan. Pengorbanan Kristus itu akan kita membuat kita mengabdi kepada Dia. Ada rasa syukur akan kasih setia daripada Tuhan kita. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga hidup saudara semakin hari semakin diubahkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau nyatakan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap subscribe, share, bagikan video ini ke sosial media saudara, dan orang lain akan diberkati oleh video ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.